Halo semuanya, kenalin saya Farhan. Kali ini saya mau bahas sesuatu yang menarik nih. Kenapa sih negara Rusia itu ekonominya bisa masih kokoh meskipun sudah diberi banyak sanksi oleh negara-negara Barat setelah invasi ke Ukraina? Ya, seperti yang kita tahu, setelah Rusia menginvasi Ukraina, Amerika Serikat dan Eropa langsung ngejatuhin sanksi ekonomi yang super berat. Bayangin aja, hampir 15.000 sanksi dijatuhin ke pemerintah Rusia, orang-orangnya, ke perusahaannya. Mereka juga bekukan aset bank sentral Rusia, ngebatasin harga minyak Rusia, dan nutup wilayah udara buat pesawat Rusia. Tapi meskipun begitu, ekonomi Rusia masih bisa bertahan. Kenapa sih bisa begitu? Nah, ternyata Rusia itu kreatif banget. Mereka bisa manfaatin semikonduktor dari barang-barang rumah tangga kayak lemari es buat peralatan militer. Analis Klaus Lers dari Wilson Center bilang kalau mereka itu mencabut semikonduktor dan chip dari barang-barang rumah tangga terus dipakai buat militer. Selain itu, Rusia juga dapat bantuan militer dari Korea Utara dan Iran. Dukungan ini bikin posisi Rusia makin kuat di tengah tekanan internasional. Dan gak cuma itu, hubungan ekonomi Rusia sama Cina juga semakin dekat. Ekspor Cina ke Rusia naik lebih dari 120% sejak tahun 2021. Dan sebagai gantinya, minyak Rusia juga mengalir ke Cina. Kenneth Pomeranz dari University of Chicago bilang kalau Cina sekarang jadi konsumen terbesar minyak dan batu bara Rusia di dunia. Jadi banyak merek besar kayak Prada, IKEA, dan LG yang memboikot atau ninggalin Rusia. Tapi ternyata hal ini nggak bikin ekonomi Rusia jadi goyah. Sebaliknya, Rusia makin erat kerjasama sama negara-negara tetangga kayak Georgia, Belarus, dan Kazakhstan buat bawa barang-barang dari barat masuk ke Rusia. Meskipun aset bank sentral Rusia itu dibekuin, mereka masih bisa ngelola situasi dengan baik. Vladimir Daskiv dari Seattle University memuji langkah cepat yang diambil Bank Sentral Rusia buat memperbaiki keadaan. Bahkan IMF juga naikin perkiraan pertumbuhan ekonomi Rusia untuk tahun ini dari 1,1% jadi 2,6%. Nah, jadi meskipun lebih dari 30 negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara besar kayak Amerika, Uni Eropa, ngejatuhin sanksi berat ke Rusia, ternyata mereka masih bisa bertahan dengan kreativitas dan dukungan dari sekutu-sekutunya. Ekonomi Rusia tetap tumbuh. Ini dibuktiin kalau dalam kondisi yang sulit sekalipun masih ada cara buat bertahan dan berkembang. Terima kasih udah nonton video ini.